Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Tema renungan kita di pagi hari ini, setia menjadi umat Tuhan. Yeremia 18 ayat 14 sampai dengan 15. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion, masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Saya pernah melihat berita mengenai seorang supir angkot bernama Pak Dedi yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tengah. Diceritakan menjelang dini hari saat beristirahat di terminal, Pak Dedi melihat seorang pria tua yang terlihat kelaparan. Atas dasar pri kemanusiaannya, Pak Dedi membantu pria itu untuk membelikan makanan dan minuman, serta menawari pria tua itu untuk ikut tidur di dalam angkotnya agar lebih hangat dan tidak digigit nyamuk. Namun menjelang subuh, Pak Dedi yang sedang tidur terbangun dikarenakan rasa sakit akibat hantaman dari batu besar di kepalanya yang dilayangkan oleh pria tua yang ditolongnya tadi. Bahkan ia juga mengalami luka robekan di perut, dada, dan tangannya. Selesai melakukan aksinya, si pria tua kabur. Dan 4 hari kemudian, Pak Dedi dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit karena kurangnya biaya untuk pengobatan. Saat mendengar berita ini, akan terlintas dalam pikiran kita bahwa apa yang dialami oleh almarhum Pak Dedi ini seperti yang dikatakan dalam peribahasa, air susu dibalas air tuba, yang berarti perbuatan baik dibalas dengan perbuatan buruk. Yeremia 18 ayat 14 dan 15 ini juga menyoroti tentang sikap umat Israel terhadap Tuhan, di mana mereka lebih memilih jalan kesesatan dan berpaling dari jalannya Tuhan, yang merupakan sumber pengharapan, keselamatan, dan yang berkuasa untuk mengubah keadaan umatnya. Namun mereka membalas kasih yang Allah berikan kepada mereka dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka. Maka melalui Nabi Yeremia, Allah memperingati umat Israel untuk bertobat dengan mengatakan Allah bisa menghancurkan umatnya yang berdosa jika dia menghendakinya. Jadi sebelum Allah terpaksa mendatangkan penghukuman, maka mereka harus segera meninggalkan kesesatan mereka. Sebab itu, perumpamaan-perumpamaan dalam pasal ini menggambarkan kedaulatan Allah atas bangsa itu. Allah berkuasa atas tanah Yehuda, Israel, dan dia terus mengerjakannya untuk menjadikan alat yang berguna. Namun Yehuda harus segera bertobat, atau tanah itu akan mengeras dan cacat bentuknya. Maka ia akan tak berguna dan akan dipecahkan serta dihancurkan dan dibuang. Namun meskipun umat itu membalas kebaikan Allah dengan keburukan mereka, dengan kesesatan dan ketidaktaatan mereka, tetapi dalam ayat 14 ini, Yeremia menekankan bahwa kasih setia Allah dan kemauannya untuk menyelamatkan umatnya yang bertobat dan datang kembali padanya tidak akan hilang. Allah akan tetap setia pada janjinya. Janjinya menanti pertobatan umatnya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuan supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Yeskel 33 ayat 11. Peringatan ini juga diberikan kepada kita. Maukah kita meninggalkan jalan kita yang salah, yang sesat, ketidaktaatan kita, yang hidup dalam keinginan daging, keegoisan, kemalasan, suka mengeluh, dan gampang berputus asa, bahkan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Allah membiarkan kita jauh dari Dia. Namun, hukuman selalu tersedia bagi orang yang tidak taat. Allah yang penuh kasih setia itu membentuk dan menuntun kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bila renungan pagi hari ini memberkati kita semua. Shalom.